Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Bertemu kembali pada sesi siang hari ini ya, salah satu sesi podcast atau podcast kesehatan di RSUD Kota Bogor ini, di mana tentunya kita pun akan membahas dan juga mengenali lebih lanjut topik-topik yang menarik. Salah satunya pada siang hari ini kita akan mengenali topik penyakit yang mungkin kita familiar pada sehari-hari, tapi kadang-kala kita terlambat untuk mendeteksinya, yaitu dengan topik hidup berkualitas dengan PPOK, kenali, kendalikan, dan kelola. Oke, pada siang hari ini tentu kita sudah bersama dengan expert kita, ahli pada bidangnya pada siang hari ini, yaitu dengan Dr. Koko Harnoko, spesialis paru-paru. Selamat siang dokter. Siang. Ya, sehat dok? Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa disapa terlebih dahulu juga dokter, sobat sehat kita. Ya, selamat siang sobat sehat semua. Ya kali ini saya diminta untuk memberikan pencerahan mengenai apa itu penyakit PPOK. Oke, mungkin dokter Koko kan sudah juga yang mengulik sedikit tentang PPOK. Supaya kita paham lebih lanjut lagi PPOK itu apa, Dok boleh dijelaskan PPOK itu sebenarnya apa? Iya, jadi PPOK memang belum begitu populer ya di masyarakat. Jadi PPOK itu kasusnya banyak. Ya, okay. Cuman kita karena belum familiar saja. Jadi PPOK itu adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik. Ya. Jadi apa itu? Jadi PPOK itu adalah kelainan di paru ya, yang ditandai dengan keluhan sesek, batuk berdahak, dikarenakan adanya kerusakan di saluran nafas dan paru, dikarenakan oleh yang bisa menyebabkan hambatan aliran udara yang menetap atau persisten. Ya, menetap itu artinya dia nggak akan bisa kembali normal dan dia biasanya progresif. Artinya progresif itu makin tambah umur dia akan makin berat. Ya. Itu namanya penyakit PPOK. Ya. Jadi sesak, nafas, batuk berdahak. Jadi kalau orang awam sesak selalu dikonotasi dengan asma. Jadi kita tanya pasien ada riwayat asma, padahal sebetulnya dia mungkin bukan asma tapi mungkin itu PPOK. Dokter tadi sebelumnya menyebutkan ini kasusnya cukup umum, berarti sebenarnya cukup banyak ya dok ya di Indonesia ini? Iya, jadi kalau menurut WHO ya, jadi menurut WHO ini PPOK ini penyakit yang paling laju pertumbuhan yang kuat, makin seringnya itu cepat ya. Jadi saat sekarang itu PPOK masih penyebab kematian nomor 5 di dunia. Tapi nanti sekitar tahun 2030 kemungkinan akan menjadi penyebab kematian nomor 3 ya, setelah jantung dan kanker ya, karena memang kasusnya banyak ya. Di Indonesia sendiri angka pastinya masih dalam beberapa penelitian ya. Jadi ada beberapa survei penelitian sekitar 5-7% prevalensi di Indonesia, tapi akan makin bertambah karena kan satu pertama makin bertambah jumlah penduduk ya. Terus yang kedua masih tingginya orang yang merokok di Indonesia. Karena kan sumber utama penyebab PPOK itu asap rokok. Kemudian juga karena industrialisasi ya, itu banyak pabrik didirikan di Indonesia, itu juga asap pabrik itu pencetus atau penyebab PPOK ya. Kemudian juga makin banyak mobil ya, itu juga sumber, dan juga makin meningkatnya angka harapan hidup ya, karena dulu tahun 2000 itu angka harapan Indonesia masih 60 tahun, sekarang udah 73,3 tahun ya, jadi rata-rata 73 tahun lah. Jadi artinya makin banyak orang tua, makin banyak angka PPOK-nya. Itu akan makin tambah. Berarti banyak faktor eksternalnya juga ya dok ya yang mempengaruhi ya? Jadi ada beberapa, yaitu namanya disebut faktor risiko ya. Jadi ada banyak faktor risiko yang menyebabkan PPOK. Pertama tentu
rokok, asap rokok ya, itu nomor satu, itu yang paling penting, paling utama ya. Kemudian perokok juga dibagi, ada perokok aktif, ada perokok pasif ya. Kemudian juga ada bekas perokok. Bekas perokok itu juga salah satu indikator diagnosis PPOK ya. Kemudian juga bisa karena pajangan zat ya di tempat kerja, itu juga bisa risiko. Kemudian juga di rumah tangga ya, jadi polusi di ruangan maupun di luar ya. Di ruangan misalnya asap masak ya, mungkin sekarang sudah jarang ya. Dulu ada orang memasak dengan kayu bakar, tungku, itu asapnya kan ya, itu juga mencetus ya. Kemudian juga obat nyamuk bakar ya, itu juga bisa. Polusi udara luar juga tadi, asap kendaraan, pabrik dan sebagainya ya. Itu faktor. Terus juga bisa faktor usia, jenis kelamin juga faktor risiko tuh ya. Dari pada usia-usia yang makin dini dia merokok, dia akan makin cepat terjadi PPOK. Kemudian kelamin, jenis kelamin juga laki-laki lebih banyak daripada perempuan ya. Kemudian juga bisa karena genetik ya, genetik juga salah satu faktor risiko untuk PPOK ya. Jadi ada namanya defisiensi alfa 1 antitrypsin, itu bisa menyebabkan dari kecil dia sudah menderita PPOK. Kemudian juga bisa karena sosial ekonomi, itu juga faktor ya. Jadi orang-orang yang ya mungkin ibunya gizinya kurang, itu bisa menyebabkan anak yang gizinya jelek, itu juga mempermudah ya, terjadinya PPOK nantinya. Kemudian juga bisa karena perkembangan infeksi berulang di masa kecil, itu juga bisa salah satu faktor-faktor risiko. Ada banyak ya, ada rokok yang mungkin dulu kita mengenal hanya rokok batangan, tapi sekarang ada vape, ada shisha, ada cerutu, ada yang lainnya. Apakah itu juga berpengaruh, dokter, terhadap resiko terjadinya PPOK? Iya, tentu saja, karena kan pada intinya dia pajanan zat. Vape itu kan asap juga, shisha itu asap juga ya. Jadi itu juga salah satu faktor risiko. Bahkan ada penelitian, ya memang kan ini kan baru vape atau bagian itu kan dia relatif baru ya. Iya, karena kan untuk menilai orang PPOK itu dari riwayat merokok itu tahunan ya. Kita akan menghitungnya itu dari jumlah batang kali tahun. Nah, karena vape ini baru, jadi mungkin belum bisa dihitung persentase kemungkinan PPOK. Tapi dari beberapa penelitian, ada penelitian yang meneliti antara orang yang menggunakan vape dengan yang tidak, itu ternyata 75% lebih mudah orang yang menggunakan vape itu karena PPOK ya. Jadi termasuk dia faktor risiko ya. Ternyata memang sobat sehat, sesuatu yang kita temui sehari-hari itu menjadi faktor risiko terbesarnya ya, yaitu salah satunya adalah rokok, dan itu dalam bentuk apapun. Oke, mungkin dok, tadi kita sempat membahas juga mengenai gejala-gejala awalnya dari PPOK ya dok ya, sesak, kemudian batuk berdahak juga. Di antara gejala-gejala tersebut, utamanya mana ya dok yang paling harus diwaspadai ketika sudah mulai dirasakannya? Apakah sesaknya dahulu atau batuknya dahulu? Itu sama, itu satu ini ya, satu. Jadi orang asma, jadi begini. Untuk mengenali gejala, jadi kapan saya curiga ini PPOK ya. Jadi pertama ada tiga hal. Pertama, kalau mulai merasa sesak napas atau napas berat saat jalan cepat ya, di jalan yang datar atau sedikit nanjak, nah, itu sudah tanda ya, jangan-jangan saya PPOK ya. Terus yang kedua, batuk ya, sering batuk di saat kita tidak sedang sakit flu ya. Nggak flu, nggak ada apa-apa kok batuk, sering batuk ya, itu juga tanda kedua ya, bahwa seseorang kemungkinan itu PPOK. Yang ketiga, batuk berdahak yang susah ngeluarin dahak pada saat kita tidak sedang sakit flu. Nah, jadi pada keadaan sehat tapi kita batuknya berdahak dan susah keluar, nah itu juga salah satu tanda kemungkinan jangan-jangan kita atau saya PPOK gitu. Ternyata itu ya sobat sehat ya, ketika tidak mengalami flu
ada keluhan seperti batuk, dahak sulit dikeluarkan, cepat lelah pada saat berjalan, bahkan walaupun jalannya hanya datar dan sedikit menanjak pun kita harus tetap berhati-hati ya. Oke dok, berarti kan setelah itu mungkin setelah pasien merasa seperti itu memutuskan untuk diperiksa dan ditegakkan, oh ya ternyata individu ini mengalami PPOK. Untuk langkah berikutnya biasanya seperti apa ya dok? Jadi kalau udah ada tanda-tanda itu harus segera dilakukan pemeriksaan spirometri. Oke dok. Jadi itu spirometri itu ada di rumah sakit ya, atau sebetulnya di puskesmas juga ada. Dulu kita sempat kurang lebih setahun 2 tahun lalu kita pernah mengadakan penelitian di Bogor, di puskesmas Bogor itu ada beberapa puskesmas yang dia sudah punya spirometri. Ya, jadi itu sebenarnya bisa digunakan, cuman karena ya mungkin tidak ada sosialisasi, jadi tidak dipakai. Tapi kemarin kita sempat PDPI bekerja sama dengan Kemenkes itu melakukan penelitian gitu di puskesmas dengan menggunakan spirometri dari puskesmas. Ya, jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu segera dilakukan tes spirometri ya. Jadi tes yang nanti dihirup alatnya ya. Terus kemudian nanti akan keluar namanya angka capaian ya. Jadi prediksi jadi hasil dibagi prediksi ya. Jadi dikatakan dia PPOK kalau dia volume ekspirasi paksa detik pertama dibanding dengan volume kapasitas paksa dia kurang dari 70% nilai normal ya. Jadi nanti kalau dicek itu kan akan dimasukkan data seseorang umur, tahun, kemudian berat badan, tinggi badan, akan keluar nilai prediksi. Ya, dari prediksi itu, nah kalau seseorang itu kurang dari 70% berarti dia PPOK. Ya. Jadi itu diagnosis untuk orang PPOK. Oke. Berarti memang tidak hanya nanti dari diperiksa saja oleh dokter, tapi juga ada pemeriksaan tambahan yaitu spirometri ya, di mana spirometri ini diminta untuk menghembuskan nafas secara maksimal, lalu kita akan buat perhitungannya berdasarkan rumus dan juga data-data diri pasiennya ya. Oke dok, mungkin ini pertanyaan yang krusial yang sering terjadi pada siapapun. Bila saya sudah sakit, apakah saya bisa disembuhkan atau ini hanya dapat dikendalikan? Oke. Iya dok. Ya, jadi yang sampaikan tadi di awal ya bahwa penyakit ini persisten ya. Persisten itu artinya menetap. Karena apa? Karena kan rusak. Jadi ada kerusakan di saluran nafas dan alveolus ya atau paru ya, karena efek inhalasi asap rokok yang terus-menerus itu tadi. Itu kerusakan yang persisten itu artinya tidak bisa kembali ke normal ya. Dan dia tadi bersifat progresif artinya makin tambah umur dia akan makin berat ya, jadi orang normal saja atau bukan hanya orang ya, jadi makhluk hidup itu makin tambah umur juga pasti fungsi organnya akan menurun ya. Jadi makin tua kita akan mata kita makin menurun, telinga makin menurun ya. Nah termasuk fungsi paru. Nah, tapi kalau dia merokok itu penurunannya tajam ya, lebih cepat daripada orang yang tidak merokok gitu. Ya, jadi dia tidak bisa kembali ke normal lah, cuman bisa diobatin atau diatasi ya, diatasi dengan pengobatan ya, sehingga paling tidak kita bisa aktivitas yang tidak tergantung orang lain ya. Jadi masih bisa aktivitas sendiri, tidak terganggu ya, tidak tergantung sama oksigen misalnya gitu. Jadi itu tujuannya lebih sebetulnya kepada quality of life. Jadi meningkatkan kualitas hidup gitu. Baik dokter, untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut pada pasien yang memang sudah terdiagnosis PPOK ya, apakah ada perubahan-perubahan dok yang utamanya perlu dilakukan, baik itu dari lifestyle, pola makan ataupun aktivitas? Mungkin ada saran dari dokter gitu, aktivitas fisik atau olahraga yang cocok untuk PPOK? Ya, jadi kalau seseorang sudah terdiagnosis PPOK, tadi ada ditandai dengan gejala-gejala itu, kemudian hasil spirometrinya kurang dari 70% prediksi, berarti dia sudah harus dilakukan pengobatan ya. Jadi pengobatan itu ada dua kriteria, dua bagian ya. Jadi ada yang secara obat-obatan farmakologis dan non farmakologis ya. Nah, farmakologis ada obat ada obat rutin ya untuk meningkatkan
fungsi paru, ya, jadi obat yang harus dipakai rutin setiap hari. Kemudian ada obat-obatan untuk mengatasi kalau ada serangan, ya, itu obat dipakai terus-menerus. Nah, yang kedua yang non farmakologi. Non farmakologis itu bisa ya satu ada edukasi, kayak seperti sekarang ini kita edukasi pasien ya, atau orang-orang ya supaya mengenali apa itu PPOK ya. Kemudian yang kedua tentu berhenti merokok yang masih merokok ya. Terus yang ketiga rehabilitasi medik, jadi fisioterapi ya. Jadi ada cara-cara untuk melakukan ya. Kemudian juga ada terapi oksigen ya. Bagaimana orang PPOK terapi nutrisi ya. Nutrisi itu makanan ya, apa yang harus dilakukan, makanan apa yang pada seseorang dengan PPOK yang dianjurkan ya. Terus yang terakhir vaksinasi ya. Jadi vaksinasi apa? Vaksinasi influenza dan pneumokokus. Jadi pada orang-orang tua penyandang PPOK dia sangat dianjurkan untuk vaksinasi atau imunisasi. Oke. Betul. Ternyata banyak ya poin-poinnya. Apakah ada juga dok olahraga yang bisa disarankan untuk pasien-pasien yang sudah PPOK? Jadi untuk rehab medik tadi ya, jadi biasanya exercise yang ringan saja. Jadi tentu kan kalau di aktivitas berat kan sesak ya. Jadi ada aktivitas atau exercise yang ringan, bisa boleh berjalan, bersepeda ya, kemudian berenang ya, yang tidak makan atau force yang tinggi gitu ya. Nah itu juga disarankan untuk orang dengan PPOK. Oke, berarti jangan takut ya sobat sehat ya. Dengan terkenanya PPOK bukan berarti semuanya sudah selesai. Masih banyak yang bisa kita lakukan, masih banyak yang kita bisa usahakan untuk menjadikan hidup ini lebih bermakna lagi ya. Oke dokter, mungkin kalau tadi kita sudah berkecimpung dengan pasien-pasien dan individunya, kita sekarang ke keluarganya sebagai mendekati pertanyaan terakhir juga. Kadang-kala kan di rumah ketika pasien sudah mengalami PPOK, sering sesak dan juga batuk, di rumah tersedia oksigen ya dokter ya. Tapi keluarga menjadi khawatir bagaimana kalau sampai pasien atau keluarga saya ini mengalami sesak tiba-tiba di rumah. Apakah cukup dengan saya berikan oksigen terlebih dahulu atau harus saya bawa langsung ke instansi kesehatan? Ya, jadi kalau seseorang sudah PPOK ya, mengidap PPOK, dia sudah berobat benar gitu, dia pasti akan mendapat obat-obatan yang tadi saya bilang ya. Itu ada namanya obat maintenance, ya, maintenance yang harus pakai rutin, dan ada obat untuk mengatasi serangan ya. Jadi ada obat yang dipakai hanya kalau serangan saja. Jadi kapan serangan itu? Jadi serangan PPOK itu ditandai 3 ya, ada 3 gejala kelainan. Yang pertama, kalau sesak napas bertambah. Jadi sesak pertama itu artinya memang orang PPOK pasti sesak ya, tapi dia sesak kalau dia mungkin jalan naik tangga, ngos-ngosan, habis mandi ngos-ngosan, itu masih hal yang wajar untuk PPOK ya. Tapi ini dia duduk nonton TV itu udah sesak, napasnya bunyi, nah itu namanya serangan ya. Terus yang kedua, batuk bertambah banyak dibanding biasanya ya. Biasanya ada batuk berdahak pagi hari, berdahak warnanya bening gitu. Ini batuk pagi, siang, malam itu batuk terus, itu berarti batuk yang bertambah. Nah yang ketiga, kalau warna dahaknya dia berubah. Jadi ada 1 di antara 3 ini, berarti ini ada serangan ya. Kalau tandanya 1, berarti serangannya masih ringan ya, misalnya hanya sesak saja atau batuk saja ya. Tapi kalau tandanya 2, itu berarti serangannya sedang. Kalau 3-tiganya ada ini berarti serangannya berat ya. Nah jadi obat yang dipakai itu tidak cukup hanya oksigen ya. Oksigen itu hanya suplemen untuk mengatasi kurangnya oksigen ya. Jadi untuk orang PPOK dia nggak boleh tinggi-tinggi oksigennya, karena ada kerusakan saluran nafas tadi, itu menyebabkan dia elastisitas parunya berkurang ya, sehingga kalau dimasukin oksigen tinggi nanti CO2-nya juga akan susah keluar. Jadi akibatnya akan terjadi timbunan CO2 di paru.
Nah, aku terlalu tinggi. Jadi emang hati-hati. Jadi tandanya itu kalau sudah rutin berobat pasti ada obat-obat untuk itu. Jadi gunakanlah obat itu ya. Obat yang disarankan itu obat-obat yang diinhalasi ya. Jadi bukan obat minum. Jadi obat yang disemprot, yang betul yang dihisap semprot. Nah, itu yang dipakai untuk tata laksana untuk kalau ada serangan. Nah, kalau tidak teratasi ya harus segera ke rumah sakit. Ya, berarti bisa menjadi catatan juga ya untuk kita sobat sehat, tidak hanya untuk pasien tapi juga untuk keluarga mengenai 3 tanda-tanda serangan tersebut. Dan bila sudah ada 3 poin tersebut tidak tertangani semua oleh obat-obatan yang sudah diberikan, utamanya obat inhalasi, maka jangan takut untuk datang ke rumah sakit ya. Oke dokter, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari sesi saya ya dok, adakah pesan singkat untuk saya dan juga untuk audiens kita sobat sehat RSUD Kota Bogor mengenai pentingnya mengenali dan juga mengendalikan PPOK secara sejak dini ya? Ya, jadi tentu ya kita sama lah intinya hidup sehat ya. Hidup sehat itu mencakup ya tentu tidak merokok. Yang sudah merokok ya stop rokoknya karena efeknya tadi ya pasti akan terjadi PPOK ya. Kemudian makan yang bergizi teratur ya, kemudian istirahat cukup ya, kemudian olahraga ya. Nah, ini juga membantu menghindari terjadinya PPOK. Jadi dan bila sudah terdiagnosis atau sudah ada tanda-tanda PPOK, segera berobat ya. Berobat ke rumah sakit ya. Nah, kalau sudah berobat ya harus rutin dan terus, jangan berhenti ya, karena tadi kenapa terus, karena PPOK itu tadi dia persisten ya, dan cenderung progresif. Jadi kita tidak bisa menghambat umur ya, makin umur makin berat ya. Dan tentu gejala juga akan makin berat. Oke. Pesannya menarik sekali ya sobat sehat RSUD Kota Bogor. Jadi memang jangan takut untuk berobat. Kita tunda, kita tahan, dan juga kita pantau juga keluarga kita ya, semoga tidak mengalami apa yang kita bahas pada hari ini, dan kalaupun mengalami kita bisa cegah agar tidak menjadi lebih berat. Oke, mungkin untuk sesi dengan saya sampai di sini dok, kita lanjut bincang-bincang dari pertanyaan di komentar yang asalnya pun dari teman-teman sobat sehat RSUD Kota Bogor. Oke, pertanyaan yang pertama ya dok ya. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya apakah PPOK dengan TBC berbeda? Jika berbeda, bagaimana cara menentukan perbedaannya dan hal apa yang perlu kami waspadai terhadap pasien yang tertular PPOK? Apakah PPOK menular? Enggak. Tidak ya, PPOK tidak menular ya. Jadi PPOK itu termasuk penyakit tidak menular ya. Jadi kan karena penyebabnya tadi merokok dan pajanan zat-zat yang asap tadi ya. Jadi tidak menular. Nah, itu beda. Jadi PPOK itu memang gejalanya mirip ya. Ada beberapa penyakit yang gejalanya mirip ya. Jadi seperti PPOK. Jadi ada batuk, ada sesak nafas, batuk berdahak ya. Nah, tentu kalau hanya berdasarkan keluhan mirip susah ya, ini TBC atau, tapi bisa dibedakan ya. Kalau TB itu kan menular ya, ada tanda-tanda infeksi ya. Nah, misalnya ada demamnya, gejalanya berturut-turut 3 minggu berturut-turut disertai demam, nafsu makan turun, makin kurus badannya. Kalau PPOK kan terus cenderung dia tiap hari dan lama ya. Terus yang berikutnya untuk diagnosis pastinya ya tentu diperiksa sputum ya, sputum dahak untuk pasien TB. Jadi kalau untuk memastikan ya cek sputum PCM ya, PCM sekarang sudah ada di puskesmas ya, atau BTA, misalnya BTA untuk memastikan ini TB atau bukan. Ya memang gejalanya mirip ya, tapi tentu karena penyebabnya berbeda. Jadi tenang ya sobat sehat ya, PPOK itu tidak menular, tapi memang karena mirip kita perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ini PPOK, TBC ataupun sakit-sakit paru-paru lainnya. Oke, apakah ada pertanyaan berikutnya? Kita coba lihat lagi ya. Pertanyaan berikutnya kita coba lihat. Oh ada, ternyata sayang dokter mau lebih tahu seberapa besar peran nutrisi dalam manajemen pasien PPOK. Oh ini salah satu setelah terdiagnosis ya dokter?
Ya, jadi memang orang dengan PPOK itu kan menahun ya, namun juga chronic disease. Jadi dia akan terjadi penurunan massa otot ya, sehingga orang PPOK juga dia akan lebih kelihatan lebih kurus ya, kemudian lebih lemah ya. Nah, jadi ada faktor nutrisi ya. Jadi karena menurunnya fungsi otot ya, kemudian cenderung lemah gitu ya. Jadi dia perlu asupan yang tinggi kalori, tinggi protein ya. Dan dia sarankan juga ada tinggi lemak, tapi tentu lemak yang tidak jenuh ya, ada lemak-lemak yang kenapa? Karena kalau dia sesak nafas, jadi orang PPOK itu pasti dia harus dibantu. Kalau dari sesak itu akan otot-otot nafas kita akan bekerja lebih berat ya. Nah, jadi beberapa salah satu yang menyebabkan makanan nutrisi yang bisa disimpan di dalam otot tuh lemak dan protein. Jadi jangan banyak karbohidrat ya, jangan banyak karbohidrat. Jadi perbanyak protein dan lemak, tapi tentu bukan lemak hemati yang nanti menyebabkan gangguan lain. Nah, makannya juga disarankan sih sedikit tapi sering. Itu lebih dianjurkan daripada sekali makan langsung ya, banyak ya dok ya, 2-3 piring misalnya. Jadi sedikit tapi sering dengan tinggi kalori, tinggi protein itu lebih dianjurkan. Dan hasilnya memang ada tentu efeknya, karena tadi itu ya, cenderung karena orang dengan PPOK karena proses katabolisme menyebabkan massa ototnya akan mengecil karena dengan PPOK. Oke, jadi memang supply dari lemak dan juga protein membantu ya untuk memberikan tenaga kepada otot-otot yang bekerja lebih berat juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter izin bertanya, apakah penggunaan inhaler dalam jangka panjang masih aman? Oke, jadi inhaler itu adalah obat-obat yang masuk ke tubuh melalui inhalasi, namanya inhaler ya. Jadi dia bersifat lokal, jadi bukan sistemik. Jadi beda kalau obat oral, tablet atau injeksi, dia masuk ke dalam darah ya. Jadi dia sistemik. Nah, tentu kalau sistemik jangka panjang pasti efek sampingnya banyak. Tapi kalau inhalasi itu dia bersifat topikal lokal, jadi jangka panjang relatif aman. Kecuali untuk golongan steroid ya, steroid. Jadi ada juga inhalasi untuk asma, itu dia steroid ya. Jadi kalau untuk PPOK itu kalau tidak dianjurkan menggunakan steroid, kecuali ada PPOK dengan tipe-tipe tertentu ya. Jadi penggunaan untuk PPOK ini inhalasinya bukan tidak mengandung steroid. Jadi untuk jangka panjang tidak ada masalah ya, tidak ada efek samping apa-apa. Tapi untuk yang tipe tertentu dia harus menggunakan steroid ya, seperti asma itu nanti akan di tapering off ya, tetap akan diturunkan bertahap sampai dia harus lepas dari obat itu ya. Jadi aman, tidak ya? Jangka panjang seumur hidup pun tidak ada masalah. Jadi aman ya sobat sehat ya, apalagi kalau memang sudah diresepkan oleh dokter spesialis paru-parunya untuk digunakan mengatasi sakit PPOK-nya, apalagi pada saat ada serangan sesaknya ya dokter ya, tidak apa-apa, digunakan saja, jangan takut. Oke, pertanyaan berikutnya, siang dokter, apakah PPOK bisa dicegah pada orang yang sudah bertahun-tahun merokok? Jadi yang namanya mencegah kan sebelum terjadi ya. Kalau sudah terjadi tentu nggak bisa dicegah ya, diobati. Dicegah itu pada orang yang tidak merokok, jangan sampai orang itu merokok gitu ya, itu dicegah. Jadi kalau kita punya keluarga, punya anak ya, supaya tidak sampai nanti menderita PPOK, jangan merokok ya. Jadi itu tidak boleh merokok, janganlah merokok karena nanti akan terjadi
PPOK ya. PPOK ya. Jadi kalau sudah merokok ya nggak dicegah namanya ya, tapi di Kontrol ya mungkin di, ya, Dok? ya di stop lah Di stop rokoknya, ya. ya. Di stop rokoknya, jangan merokok lagi, Mhm. terus diatasi, diobatin kalau ada gejala. Oke, agar tidak lebih berat lagi ya, Dok? Ya tidak menjadi tadi PPOK ya, tidak menjadi tambah berat, karena ya tadi kalau dia PPOK itu berat ya, jadi ya akan dia fungsi paru makin turun, ya, makin turun sehingga ya tidak, aktivitas terbatas, ya. Jadi terbatas, jadi nggak bisa jalan berapa meter dia sesek, ya, aktivitas sedikit dia sesek, mandi sesek, gitu, ya, sehingga hampir waktunya ya duduk dan itu aja, tidur aja nggak bisa, ya, terganggu oksigen, nggak bisa lepas dari oksigen, gitu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai mengganggu kualitas hidup juga ya, Dok ya? Itu dia ke kualitas hidup. Oke, mungkin tadi kita sudah mau ngobrol juga untuk yang tadi tentang wanita, pria. Nah sekarang apakah PPOK bisa ke bayi juga, Dok? Atau ke balita? Bisa Kalau kena PPOK juga? nggak, jadi tadi bukan si bayi itu dia PPOK ya, tapi tadi pada ibu-ibu yang merokok Oh ya? kemudian melahirkan anaknya, bayi itu menyebabkan ada kelemahan parunya. Nah, kelemahan ini nanti bisa menyebabkan kalau nanti dia dewasa merokok itu mempercepat terjadinya PPOK. Meningkatkan resikonya ya, Meningkatkan Dok? risiko tadi ya, atau orang yang gizinya ibunya gizinya nggak bagus juga, ya, itu juga bisa menyebabkan nanti mempermudah terjadinya PPOK. Ya. Oke. Atau tadi ada namanya defisiensi alfa 1 antitripsin ya. Jadi ada penyakit yang dia kekurangan enzim namanya alfa 1 antitripsin. Nah, kalau dia kekurangan enzim itu bisa menyebabkan gambaran ronsen parunya itu nggak bagus. Jadi menyerupai orang dengan PPOK. Nah, tapi dia belum PPOK, dia belum, tapi dia mempermudah terjadinya PPOK. Seperti memberikan celah besar ya, Dok ya? Betul. Jadi itu faktor risiko tadi. Oke, terima kasih dokter. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, oke, mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya, dokter ya. Kenapa kalau perokok pasif juga bisa kena PPOK atau penyakit paru lainnya, Dok? Dan lebih parah, mungkin kita highlight di bagian PPOK-nya ya, Dok ya, kenapa bisa kena? Jadi gini, orang merokok itu ya, jadi satu orang kalau kita merokok, ya isep rokok, Ya, Dok. itu kan ada asap yang keluar dari batang rokok ya. Iya. Nah, asap yang keluar dari batang rokok itu asap namanya side stream ya. Sementara kalau kita hisap nafas, kita hisap rokoknya, kita hirup itu masuk namanya mainstream yang di dalam asap rokok itu. Nah, itu side stream itu lebih berbahaya daripada yang masuk mainstream. Ya, jadi itu partikel-partikel itu yang bisa mencetuskan terjadinya PPOK pada orang yang tidak merokok. Kalau dia kontak terus dengan setiap hari orang yang merokok. Nah, jadi namanya perokok pasif. Tapi tentu lebih berat mana, Dok? Ya tentu tetap lebih berat orang yang merokok, karena orang yang merokok pasti dua-duanya dapat. Iya, Dok. Ya, yang mainstream dapat, yang mainstream juga dapat kan. Nah, jadi tentu orang yang merokok tentu lebih berat daripada orang yang perokok pasif. Tapi perokok pasif bisa terkena PPOK kalau dia kontak terus-menerus. Apalagi tahunan ya, Dok ya? Ya, apalagi tahun kan dia serumah dengan orang perokok ya, terus sepanjang hidupnya si perokok itu di dalam rumah, ya tentu dia akan terpapar terus, akibatnya ya bisa terjadi PPOK. Oke, ternyata itu ya alasannya kenapa kita bisa sampai kena PPOK, walaupun harapannya semoga tidak kena ya, dokter ya? Ya, makanya kalau soal merokok ya stop ya. Kalau merokok juga ya harus di luar rumah. Karena nanti juga termasuk mengenai bayi juga begitu ya. Bayi dia terpapar asap rokok juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Nah, di antaranya bisa tadi mempermudah terjadi PPOK di waktu masa depan, atau bisa juga kalau dia ada asma, dia akan sering terjadi serangan atau exacerbasi asma karena terpajan. Tercetusnya ya, Dok ya? Bisa tercetus dari situ.
Oke, ternyata banyak ya yang bisa menyebabkan dari sebatang rokok dan juga jenis-jenis rokok lainnya. Dan pada hari ini pun kita sudah mengulik banyak ya Sobat Sehat yang mengenai PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Mulai dari apa itu PPOK, seperti apa, seberapa umum di Indonesia, siapa yang bisa terkena, faktornya apa saja, bahkan sampai bagaimana saya mendeteksinya, apa yang harus diperiksa, lalu bagaimana penanganannya ketika sudah terkena agar kualitas hidupnya tetap maksimal ya. Oke, mungkin sekian ya dokter ya untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini mengenai PPOK. Dokter boleh tolong disampaikan dokter polinya di hari apa saja Ya. di sini di RSUD Kota Oke, Bogor ini? ya terima kasih juga pada RSUD atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan para sobat Sobat sehat ya. RSUD ada manfaat yang bisa didapat ya, sehingga kita bisa lebih sehat lagi menuju Indonesia Emas ya. Jadi kalau ada tanda-tanda keluhan mengenai PPOK atau penyakit paru lain ya boleh datang ke RSUD ya. Ke RSUD di saya setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Mulai dari jam 11 sampai selesai ada di RSUD. Jadi kalau mau konsultasi, mau periksa mengenai PPOK atau penyakit paru lain boleh datang. Saya kira Oke, nanti bisa bertemu dengan Dokter Koko ya di Selasa, Kamis, dan juga Sabtu di jam-jam yang sudah disebutkan. Bahkan juga kami pun memiliki expert-expert yang ahli di bidangnya selain Dokter Koko juga. Dokter Koko terima kasih banyak untuk waktu, ilmu, dan kesempatannya pada siang hari ini. Sobat Sehat terima kasih banyak juga untuk waktunya. Kami berdua undur diri, saya Dokter Ekstra sebagai moderator kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang, sampai jumpa di sesi berikutnya. 3, 2, 1.